Iya, kita akan sama-sama meneruskan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Dan kemarin kita sudah baca ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, istana raja, dan membuat segala yang diinginkan, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya kepadanya seperti dia menampakkan diri di Gibeon. Dan Tuhan berkata kepada Salomo, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Dan kita melihat saudara, Tuhan merestui, Tuhan memberkati rumah yang didirikan oleh Salomo, rumah Tuhan itu. Namun Tuhan memperingatkan, kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-8, dan rumah ini Tuhan bilang, namun ayat 7, 1 Raja 9 ayat 7 kemarin, maka aku akan melenyapkan orang Israel. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup menuruti ketetapan Tuhan, kalau anak-anakmu juga tidak taat kepadaku, Tuhan bilang, maka aku akan melenyapkan orang Israel di atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata, rumah ini di mana namaku disebut akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di atas segala bangsa. Tuhan memperingatkan Salomo hati-hati dalam bertindak supaya rumah itu tetap ada. Jangan sampai akhirnya Tuhan mempermalukan dan bahkan Israel akan terbuang dari hadapan Tuhan, saudara Sekarang kita lanjutkan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Jadi kita ingat saudara Salomo meminta bantuan Raja Tirus ketika mendirikan rumah itu, yaitu Hiram. Dia yang membantu memberikan kayu-kayu dari daerah mereka, dan pada akhirnya Salomo memberikan hadiah kepada dia sebab dia sudah membantu untuk mengirim kayu-kayu aras, dikatakan di sana dia sudah membantu Salomo untuk memberi semua yang terbaik, dan Salomo pun memberikan Hiram Raja Tirus itu hadiah yaitu dikatakan di sana 20 kota di negeri Galilea. Lalu suatu saat Hiram itu datang untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, tapi ternyata kota-kota itu kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Dikatakan di sana Hiram ini sudah memberikan kepada Salomo 120 talenta emas. Beginilah hal yang orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megido, dan Geser. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda.
dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini Salomo memberikan hadiah kepada Hiram, raja yang sudah membantu dia untuk mendirikan rumah Tuhan. Raja Tirus, Tetapi Raja Tirus, Hiram ini tidak senang dengan pemberian Raja Salomo. Apakah Salomo tidak adil kepada Hiram? Tidak jelas, saudara, dari ayat-ayat ini apakah Salomo memberikan kota-kota ini kepada Hiram atau kota-kota ini dijadikan jaminan sampai Salomo bisa membayar kembali emas yang dipinjamkan dari Hiram. Jadi dikatakan ini menyiratkan bahwa kota-kota ini dikembalikan lagi kepada Salomo, Pada akhirnya semua kota-kota itu dikembalikan kepada Salomo. Dalam kasus yang manapun, Hiram kemungkinan lebih menyukai sebidang tanah di tepi pantai yang cocok untuk berdagang, dan dia menamai kota-kota ini Kabul. Kedengarannya seperti kata Ibrani dengan arti tidak berharga, yaitu Kabul. Jadi Kabul itu bahasa Ibrani artinya tidak berharga. Dan pada akhirnya Hiram dibayar berlipat ganda dan melalui kemitraan dagangnya dengan Salomo, Karena kita tahu, saudara, bahwa Salomo ingin membalas budi kepada Hiram, Raja Tirus, yang sudah membantu dia untuk membangun kota-kota, yang sudah membangun rumah Tuhan dan istananya, dan dia memberi kota-kota itu kepada Hiram. Ayat yang ke-20 dikatakan, semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang-orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Jadi ingat dulu ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mereka tidak membinasakan semua orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka sisakan sebagian untuk menjadi budak, Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Fir'aun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. Jadi istri dari Raja Salomo, yaitu putri Fir'aun. Dia pindah ketika rumahnya sudah jadi dibangun. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikan bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada di dekat Elot di tepi laut Tiberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 440 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Kita lihat, saudara, pada akhirnya pada waktu itu Israel dan Mesir merupakan kekuatan besar di timur. Selama bertahun-tahun Mesir menguasai Geser, walaupun tempat ini berada di wilayah Israel. Dan pada zaman Salomo, Fir'aun memberikan kota ini kepada anak perempuannya yang dinikahi Salomo. Dengan menempatkan Geser di bawah kekuasaan Israel, perkawinan di antara kedua keluarga raja adalah lazim. Namun hal tersebut tidak didukung oleh Allah, Jadi Salomo, istrinya, mendapat hadiah dari Raja Mesir, dari Fir'aun, sebuah kota yang bernama Geser. Dan pernikahan seperti itu tidak dikenan Tuhan karena dia menikah dengan orang tidak percaya kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-10.
kunjungan Ratu Negeri Sheba, ya, ayat pasal 10. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengunjunginya dengan teka-teki. Jadi lalu Salomo ini, saudara, pada waktu itu, ya, namanya itu termasyur. Ya, dia menjadi raja yang termasyur karena dia itu mengandalkan Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, dia melakukan segala ketetapan Tuhan. Sehingga satu saat, ya, ratu dari negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Kan Salomo meminta, biarlah lewat bait suci yang dibangunnya, orang boleh mendengar, orang boleh melihat, ya, Tuhan yang besar, Tuhannya Raja Israel. Jadi saudara, ya, Ratu Negeri Sheba itu datang, ya, mengunjunginya dengan teka-teki. Ayat yang kedua, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Perhatikan saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada Salomo, karena engkau berdoa minta hikmat, aku beri hikmat, pengertian, plus bonus kekayaan. Dikatakan di sini setiap raja-raja, ratu yang datang, saudagar-saudagar dari bangsa-bangsa itu kalau datang kepada Salomo membawa upeti. Ya, dan di sini dikatakan Ratu Sheba datang ke Yerusalem, dia membawa rempah-rempah yang sangat banyak, emas yang sangat banyak, batu permata yang mahal-mahal, ditulis di sini. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya itu, ya, dikatakan di sana makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, ya, dikatakan di sana bagaimana pelayan-pelayannya Raja Salomo itu melayani dan bagaimana mereka itu cara mereka berpakaian, minumannya, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Tercenganglah ratu itu. Ya saudara, jadi Ratu Sheba ini datang untuk melihat sendiri apakah semua yang didengarnya tentang Salomo itu memang benar, ya. Kontes-kontes dengan menggunakan teka-teki atau peribahasa sering dipakai untuk menguji hikmat seseorang pada zaman itu. Dan Ratu Sheba mungkin memakai beberapa dari teka-teki dan peribahasa ini untuk, ya, dia menanyai kepada Salomo, saudara, untuk melihat hikmatnya. Dan ketika Ratu Sheba menyadari besarnya kekayaan dan hikmat Salomo, dia sangat terkesan. Dan dia tidak lagi mempertanyakan kekuasaan dan hikmat Salomo. Ya, bukan lagi pesaing, Sheba menjadi pengagum Salomo. Dan pengalaman Sheba terulang oleh banyak raja pembesar-pembesar dari luar negeri yang menaruh hormat kepada Salomo. Ratu Sheba memperhatikan bagaimana pelayan-pelayannya berpakaian, cara mereka, ya, menyambut orang, cara mereka makan, semua makanan-makanannya korban-korban bakaran, luar biasa. Tercenganglah, dikatakan di sana ratu itu tercengang, saudara. Ayat 6, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ya, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang sendiri dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal ini, ya, dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi dia mendengar tentang Salomo selama ini, tapi dia gak percaya. Ketika dia datang sendiri, dia bilang ternyata apa yang diceritakan orang tuh justru tidak ada apa-apanya dengan apa yang dia lihat. Luar biasa Salomo disertai Tuhan, kekayaan yang besar, kemakmuran, hikmat yang melebihi segala-galanya. Ayat 8, dia berkata, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu.
Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, keluarlah dari mulut Ratu Syeba. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi dari mulut mereka mengakui Tuhan karena melihat hikmat Salomo, melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Salomo, saudara. Ya, luar biasa. Kalau kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara, maka lewat hidup kita Tuhan itu akan dipermuliakan. Lewat perkataan kita, lewat hidup kita, orang akan melihat Tuhan. Ayat 10, lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas, ya. 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal, ya, dan tidak pernah datang lagi yang begitu banyak, ya. Tidak pernah ya ada yang sebegitu banyak yang dipersembahkan kepada Salomo. Rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Syeba kepada Raja Salomo. Kalau mau dipikir Salomo itu udah kaya, kenapa orang-orang datang memberi ya emas, batu permata? Ya itulah kemuliaan Tuhan, saudara. Tidak bisa dipungkiri, Tuhan sudah berjanji kepada Salomo, aku akan menepati janjiku asal engkau sungguh-sungguh hidup menurut ketetapanku. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Saudara, ya jika kita ini sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, mendahulukan firman Tuhan, maka hal itu juga bisa terjadi. Tuhan tuh sanggup memberkati, lewat apapun juga Tuhan tuh sanggup memberkati. Saya sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya gak ada apa-apa, ya sekarang mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa karena mereka hidup takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di sana ayat 11, lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Cuma ada di zaman Salomo yang terbaik itu, saudara. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Wow, saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu menyertai Salomo, memberikan kepada dia semua yang dijanjikannya. Karena itu, saudara, mari kita juga jangan pernah berhenti, ya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sebab ketika kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita, maka kita akan tercengang, kagum melihat, wow, Tuhan itu dahsyat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah kami juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Bawa hidup kami senantiasa ada dalam perkenan-Mu ya Bapa, agar hidup kami ini boleh melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang menghadapi pencobaan, ujian, tantangan iman. Tuhan beri kekuatan apapun yang sedang mereka alami. Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan Bapa. Mari buka hati dan tangan kita, saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.